Halo Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini pada UTS Proyek Robotika, saya akan membahas fenomena tentang robotik yang sedang hangat saat ini, yaitu perusahaan Amazon yang akan menggantikan hampir seluruh tenaga kerja manusia oleh robot yang akan menggantikan peran eh, peletakan dan penyimpanan barang-barang yang ada di warehouse-nya. Di sini yang akan dibahas adalah sistem Sequoia dan robot Vulkan. Nah, kita masuk ke akar permasalahannya terlebih dahulu. Eee, di sini, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, yaitu Amazon, dia telah mengintegrasikan lebih dari 750.000 robot untuk mendukung operasional mereka di gudang-gudang dan warehouse yang tersebar di seluruh dunia. Jadi fokus mereka saat ini adalah bukan hanya untuk cepat proses penyimpanan dan pengiriman barang, namun juga mereka memilih, sebuah sistem yang mampu berpikir dan merencanakan tata letak penyimpanan, eee, yang lebih tinggi dan juga secara otonom. Di sini akan dikenalkan, peran utamanya yaitu robot Vulkan yang ada di warehouse Amazon. Jadi, Vulkan sendiri adalah sebuah robot gantri atau sebuah robot, yang bergerak pada kerangka atas atau rel besi, yang bergerak di bidang Cartesian XYZ, dan ini menjadi robot atau tenaga utama di sistem Sequoia itu sendiri. Nanti sistem Sequoia akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi, robot utama Vulkan ini nantinya bertugas untuk mengambil kontainer yang berisi barang-barang dari tumpukan-tumpukan stok dan juga nanti akan dipindahkan ke tangan pekerja atau robot sortir, yang ada, di tempat penyimpanan. Nah, di sini karena beban kerjanya yang sangat tinggi, maka, robot Vulkan ini, memang, diharuskan untuk memiliki kecepatan yang tinggi, namun juga harus mempertahankan, kepresisiannya itu sendiri. Nah, di sini tadi sempat dibahas sistem Sequoia. Apa itu sistem Sequoia? Nah, jadi, Amazon memanggil, nama sistem robotik yang ada di warehouse-nya itu sebagai sistem Sequoia. Jadi, mereka membuat suatu sistem robotik yang bernama Sequoia ini, yang mengintegrasikan beberapa robot yang digunakan, dalam proses pemindahan, penyimpanan, maupun peletakan barang-barang yang ada di gudang atau warehouse mereka. Salah satu robot utamanya itu adalah robot Vulkan yang tadi. Nah, sistem Sequoia ini, nanti akan mengintegrasikan berbagai robot untuk, satu alur kerja yang super efisien untuk proses penyimpanan, lalu peletakan barang, juga pengambilan barang dari stok yang tersedia. Nah, sistem sistem yang diintegrasikan oleh, Amazon ini ternyata mampu untuk mempercepat waktu penerimaan inventaris barang di gudang hingga sampai 75%, sehingga barang itu bisa lebih tersedia, lebih cepat tersedia, dan bisa segera dipesan oleh pembeli. Nah, sistem Sequoia sendiri, bekerja dengan menyusun kontainer secara bertumpuk ke atas, sehingga memaksimalkan, penyimpanan ruang yang ada di gudang atau di warehouse tersebut. Nah, dan kecepatan prosesnya pun, mempersingkat waktu siklus penyimpanan yang ada di gudang, sehingga, inventaris yang ada di gudang itu, ketersediaan barang itu bisa tersedia 75% lebih cepat untuk bisa, dipesan oleh pembeli. Nah, di sini kenapa sih, mereka akhirnya beralih ke sistem robotik dibandingkan dengan tenaga kerja manusia seperti zaman dulu. Nah, jadi, robot itu sendiri, dia memiliki kelebihan, dia bisa melakukan planning. Jadi, dia itu sudah tahu, ada berapa jumlah banyak barang yang belum dipindahkan saat ini, yang masih menunggu, proses pemindahan saat ini. Dia sudah tahu jumlahnya berapa, bentuk-bentuknya seperti apa, karena dia memiliki akses instan juga ke database di seluruh gudang dan dengan, kecepatan berpikir yang sangat cepat juga, karena dia sudah mengetahui seluruh bentuk dan jumlah barang yang akan dipindahkan, dia juga sudah menyusun seperti Tetris di dalam bayangannya, bagaimana nanti barang-barang akan diletakkan di warehouse tersebut, gitu. Jadi, seluruh barang itu yang memiliki bentuk-bentuk yang beraneka ragam, sudah ia atur di dalam pikirannya, nanti akan disimpan dan, diletakkan dengan, tataan seperti demikian. Berbeda dengan manusia, yang belum mampu,
memikirkan, sejauh robot tersebut, seperti itu. Nah, ini kalau kita bandingkan kapabilitas dari robot dan juga, tenaga kerja manusia. Nah, di sini, eee, manusia hanya bisa mengingat 20 sampai 30 barang saja yang akan dipindahkan atau disimpan, sedangkan robot bisa mengingat hingga jutaan atau tak terbatas, barang-barang yang akan disimpan, karena dia bisa mengakses database yang tersedia secara instan. Waktu optimasinya juga manusia perlu memerlukan beberapa detik, untuk, memikirkan bagaimana, barang tersebut akan diletakkan, sedangkan robot bisa berpikir, jauh lebih cepat, yaitu bisa di bawah 100 milisecond. Eee, Lalu perencanaan pod-pod atau rak-rak penyimpanan barangnya juga untuk manusia itu sendiri hanya terbatas pada apa saja yang terlihat di depannya, sedangkan robot Vulkan dia bisa melakukan, prediktif, melihat pod berikutnya karena dia sudah mengingat seluruh barang-barang apa yang akan disimpan, sehingga dia sudah memainkan, eee, tris dalam penyimpanan barang-barangnya di dalam pemikirannya, seperti itu. Lalu dari segi ergonominya juga, tenaga kerja manusia itu masih, sangat berisiko cedera karena, pengambilan barang dan penyimpanan barang akan melibatkan, manusia untuk sering membungkuk dan berdiri. Sedangkan dengan menggunakan bantuan robot, robot itu akan bekerja, tanpa henti, tanpa ada risiko untuk cedera, dan juga robot nanti bisa memberikan barang ke power zone atau daerah sekitar dada manusia agar tidak perlu harus selalu membungkuk, seperti itu. Lalu dari segi keamanan dan human factor-nya itu sendiri, eee, jelas dengan pemindahan sistem otonom oleh robot ini, pasti akan mereduksi cedera yang sering terjadi, di gudang Amazon saat ini, seperti itu. Jadi angka insiden keselamatan juga akan berkurang cukup besar di sini hingga 15%. eee, Kalaupun ada barang-barang yang jatuh, barang-barang yang tiba-tiba rusak ataupun berbahaya, itu tidak akan membahayakan, eee orang-orang yang di sekitarnya, karena mungkin hanya akan robot saja yang, eee, terkena resikonya dan itu masih bisa digantikan dengan robot yang lain. Lalu di sini juga, eee, human faktornya itu, robot itu eee, bisa melakukan pekerjaannya di power zone manusia. Jadi desain Sequoia itu sendiri memastikan interaksi antara robot dan manusia itu, nanti robot akan memberikan barang ke manusia di daerah power zone atau daerah dada sehingga, sangat optimal dari segi ergonomisnya, sehingga manusia tidak perlu untuk sering-sering membungkuk gitu. Karena manusia masih dipakai di, area tempat penyimpanan akhirnya, seperti itu. Eee, Lalu kolaborasi juga di sini, karena dengan adanya, integrasi sistem robotik ini, membebaskan manusia dari beban mental Tetris yang melelahkan. Kalau sebelumnya manusia harus selalu memikirkan bagaimana sih peletakan barang yang optimal untuk, memaksimalkan ruang yang tersedia di gudang, di sini, manusia sudah tidak perlu lagi memikirkan hal itu karena robot yang bisa melakukan semuanya dan instan jutaan barang bisa langsung diatur dalam pikirannya akan diletakkan seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin, di sini juga ada sebuah video YouTube yang bisa ditonton pada saat presentasi nanti, bagaimana sistem Sequoia tadi, yaitu integrasi robotik berjalan di gudang atau warehouse Amazon-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, ini beberapa sumber dari gambar yang saya gunakan di slide atau PowerPoint kali ini, dan ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.